Baiklah, pada saat ini kita akan membahas materi mengenai struktur data. Langsung saja. Bagaimana cara mengatasi masalah implementasi program dengan komputer, pemahaman masalah secara menyeluruh dan persiapan data, keputusan operasi-operasi yang dilakukan terhadap data, kemudian penyimpanan data-data pada memori sehingga tersimpan dan terstruktur secara logis, operasinya efisien. Kemudian pengambilan keputusan terhadap bahasa pemrograman mana yang paling cocok untuk jenis data yang ada. Nah, kemudian di sini ada perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data. Tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman pada komputer. Tiap-tiap bahasa pemrograman memiliki tipe data yang memungkinkan. Yang pertama, deklarasi terhadap variabel tipe data tersebut. Kemudian, menyediakan kumpulan operasi yang mungkin terhadap variabel bertipe data tersebut. Kemudian, jenis objek data yang mungkin. Dan contoh tipe data di C, Java, Pascal, dan Net. Nah, perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data. Objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Misalnya, integer mengacu pada objek data min 32768 sampai dengan 32767, byte 0 sampai dengan 255, string adalah kumpulan karakter maksimal 255 huruf. Struktur data adalah penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya. Dalam struktur data, kita berhubungan dengan dua aktivitas. Yang pertama, mendeskripsikan kumpulan objek data yang sah sesuai dengan tipe data yang ada. Kemudian yang kedua, menunjukkan mekanisme kerja operasi-operasinya. Contoh, integer min 32768 sampai dengan 32767, dan jenis-jenis operasi yang diperbolehkan adalah tambah, kurang, kali, bahagi, mod, ceil, floor, kurang dari, lebih dari, dan tanda seru, dan sebagainya. Struktur data sama dengan objek data tambah operasi manipulasi data. Di sini ada hubungan struktur data dan algoritma. Pertama, dengan pemilihan struktur data yang baik, maka problem yang kompleks dapat diselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien, sehingga operasi-operasi penting dapat dieksekusi dengan sumber daya yang lebih kecil, memori lebih kecil, dan waktu eksekusi yang lebih cepat. Tidak semua struktur data baik dan sesuai. Contoh untuk problem pemrosesan image record informasi mahasiswa. Nah, di sini ada ciri algoritma. Ciri algoritma yang baik menurut Donald Knuth. Yang pertama ada input minimal 0 atau lebih. Kemudian output ada minimal 1 output atau lebih. Definite, yaitu ada kejelasan apa yang dilakukan. Efektif, langkah yang dikerjakan harus efektif. Kemudian terminate atau langkah harus dapat berhenti atau stop secara jelas. ADT dan UDT atau tipe data bentukan. Bahasa pemrograman bisa memiliki tipe data, pertama built-in, yang sudah tersedia oleh bahasa pemrograman tersebut atau tidak berorientasi pada persoalan yang dihadapi. Kemudian UDT atau user defined type yang dibuat oleh pemrogram, mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi, contoh record pada Pascal, struct pada C. ADT atau abstract data type, yaitu memperluas konsep UDT dan menambahkan pengkapsulan atau enkapsulasi berisi sifat-sifat dan operasi yang bisa dilakukan terhadap kelas tersebut. Contoh kelas pada Java. Bahasa C memiliki tipe data numerik dan karakter seperti integer, float, char, dan lain-lain. Di samping itu juga memiliki tipe data enumerasi dan struktur. Bagaimana jika kita ingin membuat tipe data baru? Untuk pembuatan tipe data baru jika digunakan keyword tipe def, bentuk umum, tipe def, tipe data lama, dan tipe data baru. Di sini kita bisa lihat ada program dan contoh programnya. Ini bisa dilihat di sini dan bisa dicoba di komputer atau laptop teman-teman sekalian. Ini ada tipe def integer angka, tipe def float pecahan, tipe def char huruf. Main, CLR, SCR, angka umum, pecahan pecah, huruf H, dan huruf nama. Kemudian di sini adalah hasil program output dari
program yang tadi. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struct atau record. Struct adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam suatu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Berbeda dengan array hanya berupa kumpulan variabel yang bertipe data sama, struct bisa memiliki variabel-variabel yang bertipe data sama atau berbeda, bahkan bisa menyimpan variabel yang bertipe data array atau struct itu sendiri. Variabel-variabel yang menjadi anggota struct disebut dengan elemen struct. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Tipe data, tipe def struct, nama struct. Tipe data, nama var. Kemudian pendeklarasian dan penggunaan struct menggunakan tipe def. Di sini ada contohnya tipe def struct mahasiswa dengan char name 8, char nama 50, float IPK. Nah, untuk menggunakan struct mahasiswa dengan membuat variabel MHS dan MHS2, mahasiswa MHS2. Untuk menggunakan struct mahasiswa dengan membuat variabel array M, mahasiswa M. Di sini ada pendeklarasian dan penggunaan struct yang kedua tanpa menggunakan tipe def. Nah, berarti kita sudah mempunyai variabel MHS yang bertipe data struct seperti di atas. Nah, kemudian cara penggunaan struct dan pengaksesan elemen-elemennya. Penggunaan atau pemakaian tipe data struct dilakukan dengan membuat suatu variabel yang bertipe data struct tersebut. Pengaksesan elemen struct dilakukan secara individual dengan menyebutkan nama variabel struct diikuti dengan operator titik. Misalnya dengan struct mahasiswa seperti contoh di atas, kita akan akses elemen-elemennya seperti contoh berikut. Nah, di sini ada contoh program penggunaan struct dan pengaksesan elemen-elemennya. Pendeklarasian tipe data baru struct mahasiswa, tipe data struct. Di sini ada char, name, nama, dan float IPK. Kemudian ini adalah contoh program lanjutannya buat variabel mahasiswa bertipe data mahasiswa. Kemudian ini adalah hasil output dari program yang tadi dijalankan. Kita bisa lihat sama-sama di sini hasil outputnya. Kemudian di sini ada juga contoh program struct yang berisi struct lain. Bisa kita lihat sama-sama dan bisa juga teman-teman coba di komputer atau laptop masing-masing. Dengan tipe def struct date dengan integer dd, mm, dan integer YY. Kemudian tipe def struct time, integer h, integer m, dan s. Kemudian tipe def struct login, integer id, date, tanggal login, time, waktu login. Kemudian integer main, ini lanjutannya. Nah, kita bisa dilihat di sini adalah hasil dari program yang tadi, output dari program yang tadi. Di sini ada user 1 dengan ID 1, ada tanggal login, kemudian waktu login. Kemudian di sini ada contoh program array of struct dengan tipe def struct date, integer dd, mm, integer yy, tipe def struct time, integer h, integer m, dan integer s, tipe def struct login seperti yang di program sebelumnya, integer id, date, tanggal login, time, waktu login. Kemudian ini adalah lanjutan programnya. Di sini login user 3. Kemudian kita akan lihat hasil dari output dari program yang baru saja dijalankan. Dan ini adalah hasilnya, hasil dari program yang baru dijalankan. Nah, operasi data pada array of struct, tambah, hapus, edit. Dan di sini ada latihan, buatlah program menu yang berisi data-data KTP penduduk yang disimpan dalam array struct satu dimensi dan dapat dilakukan penambahan data, pencarian data, penampilan data, dan penghapusan data. Sekian pembahasan mengenai struktur data. Terima kasih.